Qala muallif rahimahumullah, babun najasati. Ta'rifun najasati lugatan kullu mustagdhar, syar'an laha ta'rifani. Al-awwal ta'rifun bil hadd kullu mustagdharin yamna'u sihhata as-salati haitsu la murakhis. Syarh ta'rif yamna'u sihhata as-salat kharaja bil mustagdhar alladhi la yamna'u sihhata as-salati kal busaq wal mukhat fala yusamma najasatan syar'a. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakallahu beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai di bab tentang najis, babun najasati. Jadi arti najis secara bahasa yakni segala sesuatu yang menjijikkan, itu dinamakan najis secara bahasa. Adapun definisi daripada najis, seluruh atau segala sesuatu yang menjijikkan atau yang dianggap kotor yang mencegah sahnya solat, maka itulah yang dinamakan najis. Jadi segala sesuatu yang menjijikkan belum tentu itu adalah najis secara istilah. Misalnya kotoran hidung. Kotoran hidung itu hal yang menjijikkan, tapi tidak dikategorikan najis. Itu secara istilah. Lendir. Kalau lendir ini ada bukan lendir, al-busaq, ludah. Ludah sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau ludah itu terkena di pakaian kita, kita gunakan untuk sholat, maka sholat kita sah karena tidak dianggap najis. Jadi segala sesuatu yang menjijikkan secara bahasa artinya najis. Tapi maksud daripada najis secara pengertian itu adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang dianggap kotor, yang bisa mencegah sahnya solat, itu dinamakan najis. Di dalam mazhab Syafi'i tidak semua yang menjijikkan, ya artinya najis itu harus sesuatu yang menjijikkan dinamakan najis. Dalam mazhab Syafi'i ada yang tidak menjijikkan tapi najis, dia tidak menjijikkan, tapi di dalam mazhab al-Imam Syafi'i itu dianggap najis, yaitu khamar, minuman keras. Di dalam mazhab Syafi'i itu najis, tapi dia tidak menjijikkan. Itu. Nah, itu makna daripada najasat. Kemudian nanti ada 3 bagian najis. Ada 3 macam najis. Ada yang paling ringan namanya an-najasatu al-mukhaffafah, dinamakan dengan najis ringan. Yang kedua dinamakan an-najasatul mutawassithah, najis pertengahan. Yang ketiga an-najasatu al-mughallazah, najis berat. Jadi najis itu terbagi tiga macam. Najis ringan itu kencing anak bayi lam yablugh haulain, yang usianya di bawah 2 tahun, yang dia hanya mengkonsumsi ASI. Nah, kencingnya itu najis mukhaffafah, an-najasatul mukhaffafah. Tapi khusus anak laki-laki. Kalau anak perempuan
dia masuk najasatul mutawassithah, najis pertengahan, walaupun di bawah 2 tahun. Kenapa bisa berbeda? Ulama fikih seperti dalam kitab Fathul Qarib mengatakan, karena kencing bayi wanita atau bayi perempuan itu jauh lebih bau, kemudian warnanya yang terkena di pakaian lebih sulit dihilangkan dibanding bayi laki-laki, sehingga kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun itu satu-satunya najis yang dikategorikan najis ringan, an-najasatul mukhaffafah namanya. Kalau kencing bayi perempuan tetap najasatul mutawassithah, najis pertengahan. Kemudian najis pertengahan banyak. Najis yang dikategorikan mutawassithah banyak. Darah, seluruh darah najis. Seluruh darah najis. Akan tetapi darah anjing dan darah babi bukan mutawassithah, dia masuk tetap mughallazah, bukan mutawassithah. Darah yang sedikit dinamakan oleh para fuqaha dimaafkan. Kita sholat ternyata ada darah di pakaian kita, dan darah tersebut hanya sedikit. Nah, sebagian ulama coba membuat standar ukuran sedikit dan banyak itu seperti uang koin. Kalau dia lebih besar dari uang koin darahnya itu, maka tidak dimaafkan, dia harus sholat kembali kalau masih ada darah. Tapi kalau dia kurang dari koin itu dimaafkan, itu dianggap sedikit. Atau orang yang ketika sholat ada bisul, kemudian di saat dia sholat keluar darah dari bisulnya, darahnya najis tetap, tapi najis yang dimaafkan. Sholatnya sah, tidak perlu diulang, dan ini kategorinya ma'fu. Ma'fu itu artinya dimaafkan. Najis mutawassithah lainnya khamar, minuman keras, itu juga najis. Adapun alkohol yang ada di minyak wangi, yang ada di deodoran, di sini terjadi khilaf. Dalam mazhab Abi Hanifah, khamar itu tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i, khamar itu najis. Sekarang kita deodorannya alkohol. Deodoran yang kita gunakan itu ada zat alkohol. Obat demam, obat flu, ada kandungan alkohol sekian persen. Kaidah yang Nabi katakan, kullu khamrin haram, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun walau khalila, kata Nabi. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar, dan setiap khamar adalah haram walau qalila, walaupun sedikit, mau 0, sekian persen ada kandungannya, tetap dikatakan dia haram. Zat yang memabukkan namanya khamar. Kue-kue yang dibuat kebanyakan di luar negeri itu juga mengandung whisky, walaupun hanya setetes, hukumnya haram. Karena Nabi sudah mengatakan walau qalila, walaupun sedikit yang namanya khamar haram. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan alkohol najis, ada yang mengatakan alkohol suci. Dr. Wahba Az-Zuhaili mengatakan alkohol yang ada di minyak wangi itu menurut beliau ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan namanya etanol. Ini alkohol yang zatnya agak sedikit berbeda dengan alkohol yang dikonsumsi.
Makanya dua pandangan ini mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan tetap yang namanya alkohol dia adalah najis. Mazhab Abu Hanifah mengatakan suci. Kita lihat keadaan zaman sekarang, apakah kita bisa menghindari itu? Jauh lebih baik. Seandainya tidak mampu juga karena deodoran itu alkohol, kita menghindar dari minyak wangi, ternyata deodoran itu alkohol. Di saat itu situasional, kita boleh mengikuti pendapat Abu Hanifah juga keadaan. Dan khilafnya juga bukan hanya di mazhab Hanafiyah, tapi di mazhab Syafi'i juga. Ulama-ulama kontemporer juga beda pandangan tentang masalah minyak wangi yang isinya alkohol. Tapi seluruhnya sepakat khamar itu haram, gak ada khilaf. Hanya beda pandangannya masalah najis atau suci. Nah, ini pembahasan khusus karena ada perbedaan penafsiran dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul SAW oleh para imam, para mujtahidun. Nah, kemudian yang menjadi najis, kita rujuk ke mazhab Syafi'i yang kita amalkan sehari-hari ini, mazhab Syafi'i yang padat walaupun memabukkan tidak najis. Narkoba, ganja itu memabukkan, dikonsumsi haram, tapi karena dia tidak berupa cairan, dia tidak najis. Najisnya itu ketika khamar itu cair, atau benda yang memabukkan itu dia cair. Makanya biji pala itu juga dibahas oleh para fuqaha. Sebagian mengatakan haram jika sudah memunculkan zat yang memabukkan, karena dia ada zat yang memabukkan. Tapi ulama lainnya mengatakan tidak, karena rata-rata menggunakan untuk bahan bumbu masakan tidak sampai menyebabkan seseorang mabuk. Ini terjadi khilaf. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsbandi dalam kitabnya beliau. Kemudian khamar ini narkoba, ya, ganja, hashish bahasa fikihnya, banja bahasa fikihnya itu ganja, hashish heroin, hashish heroin. Para fuqaha seperti Mufti Hadramaut Kota Tarim Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin mengatakan digunakan untuk obat halal, ganja dan sejenisnya, karena memang itu fungsi awalnya untuk obat. Makanya undang-undang yang digunakan di Indonesia khususnya itu selalu menyatakan penyalahgunaan narkoba, karena itu digunakan di dunia medis. Makanya para ulama fikih juga mengatakan untuk pengobatan dengan resep daripada dokter itu halal, ganja. Adapun khamar mayoritas menyatakan hukumnya haram walaupun untuk obat. Khamar tidak ada dispensasi, untuk obat pun tidak boleh karena dikonsumsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ada seseorang mendatangi Rasul, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya penyakit." Akan tetapi dokter di zaman tersebut mengatakan hanya bisa sembuh dengan minum khamar. Obatnya hanya bisa sembuh dengan meminum khamar. Ini pertanyaan langsung disampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Fa inna ya, innahu laisa dawa walakinnahu da. Nabi mengatakan khamar itu bukan obat, tapi khamar itu adalah penyakit. Jadi kalau khamar untuk obat yang dikonsumsi
diminum, mayoritas para ulama mengharamkan. Kalau narkoba diberikan rukhsah dengan catatan dijadikan obat berdasarkan resep ahlinya, yaitu dokter. Nah, ini agama kita sudah membahas semuanya secara spesifik tentang masalah tersebut.